Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustarul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang bagaimana ataupun langkah untuk mengisi pada masa sangga ini bagi P3K tenaga teknis yang tidak dinyatakan lolos passing grade. Nah, ini mungkin menjadi banyak perbincangan kali ini Bapak Ibu. Jadi akhir-akhir ini menjadi buah bibir di mana passing grade yang saat ini terlalu tinggi yang mengakibatkan Bapak Ibu tidak dinyatakan lolos. Dan hal ini Bapak Ibu mengakibatkan banyak peserta yang gugur massal. Jadi ini yang terjadi adalah bukan hanya satu ataupun dua orang, tapi terjadi pada beberapa orang. Dengan kata lain, gugur massal. Dan juga terjadi pada beberapa formasi, sehingga mengakibatkan adanya formasi yang kosong. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa perhatikan langkah terakhir atau alternatif terakhir yang bisa kita lakukan untuk proses masa sangga ini sebagai kritik ataupun saran kita kepada atasan pemangku kepentingan di sana. Jadi Bapak Ibu jangan skip video ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Atau misalnya Bapak Ibu ingin berkontribusi pada Aba Channel ini dengan sebuah pulsa, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah kirim pulsa atau berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini. Nah, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu saya akan menginformasikan tutorial atau langkah lengkap bagaimana langkah Bapak Ibu melakukan proses sanggah. Dan saat ini juga saya telah memiliki konsep. Jadi saya sudah buatkan konsep kepada Bapak Ibu semua. Nah, konsep ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk proses masa sanggah yang akan saya jelaskan nantinya. Dan juga Bapak Ibu bisa perlu perhatikan nih, untuk konsep yang saya berikan kepada Bapak Ibu ini sifatnya tidak wajib. Ini tergantung Bapak Ibu ingin memakai atau menggunakan atau tidak. Seperti itu. Sifatnya tidak wajib, akan tapi saya berharap agar suara kita sama, satu padu, maka Bapak Ibu bisa gunakan konsep yang akan saya buat ini. Nah, langsung saja kita tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada akun SSCSN dan kita melakukan proses sanggah. Seperti apa langkahnya coba kita praktekkan bersama-sama. Nah, untuk melakukan proses sanggah, Bapak Ibu bisa masuk pada sscsn.bkn.go.id, kemudian Bapak Ibu bisa klik login. Misalnya muncul seperti ini, kita klik OK saja. Dan Bapak Ibu bisa masukkan username dan password SSCSN Bapak Ibu, kemudian klik masuk. Dan Bapak Ibu bisa scroll ke bawah sampai akhirnya nanti akan muncul proses atau informasi seperti ini. Jadi informasi ini muncul hari ini pertanggal 27 bulan 4 tahun 2023. Dan masa sanggah di sini hanya beberapa hari saja. Seperti apa informasinya coba kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada informasi seleksi kompetensi P3K. Apakah Anda ingin mengajukan sanggah? Nah, jika Bapak Ibu ingin mengajukan sanggah, maka Bapak Ibu bisa klik ajukan sanggah. Masa sanggah akan berakhir pada tanggal 30 bulan 4 tahun 2023 pukul 00.05 WIB. Ajukan sanggah Anda sebelum tanggal tersebut. Diharapkan sebelum melakukan sanggah memperhatikan persyaratan instansi ataupun peraturan yang ada. Instansi hanya akan menjawab sanggahan yang mempunyai bukti yang jelas dan valid. Nah, pastikan Bapak Ibu ini yang disanggah itu juga sesuai dengan real yang ada. Coba kita sekarang akan melakukan proses sanggah. Jadi Bapak Ibu bisa klik ajukan sanggah. Nah, nanti akan muncul tab baru, coba kita perbesar Bapak Ibu. Di sini form sanggah nilai SKD P3K fungsional. Batas pengiriman sanggah 30/4/2023. Jadi Bapak Ibu dimohon seandainya ingin menyanggah jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan. Jadi nanti form ini akan hilang Bapak Ibu. Jadi tidak akan ada lagi. Coba kita lihat Bapak Ibu. Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil seleksi uji SKD P3K fungsional. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar.
realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dengan bukti yang benar dan jelas. Silakan memilih jenis penilaian yang ingin Anda sanggah, bisa lebih dari satu. Nah, Bapak Ibu bisa menyanggah nih. Di sini ada afirmasi disabilitas, afirmasi sertifikat kompetensi, nilai ujian teknis, nilai ujian sosial kultural manajerial, nilai ujian wawancara, nilai ujian total. Alasan sanggah maksimal 255 karakter. Nah, di sini ada bukti sanggahnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload dokumen nantinya. Misalnya Bapak Ibu memiliki sertifikat uji kompetensi, maka Bapak Ibu bisa pilih afirmasi sertifikat kompetensi. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu nilai ujiannya ingin juga disanggah, karena apa? Monggo bisa di checklist seperti itu. Nah, nantinya saya akan menceklis sertifikat kompetensi karena saya memiliki sertifikat kompetensi dan nilai ujian teknis seperti itu. Atau mungkin bisa juga di checklist semua dengan alasan yang jelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini monggo Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu saya telah memiliki 3 opsi kata-kata nantinya yang Bapak Ibu bisa pilih yang sudah saya posting pada website saya di www.abachannel.com untuk kata-kata sanggahnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk sanggah itu sendiri itu dikhususkan bagi Bapak Ibu yang mungkin nilainya itu tidak masuk pada pengumuman kemarin, ataupun mungkin data-data Bapak Ibu ada yang kurang, ataupun totalnya itu ada yang kurang. Sebenarnya sanggah itu seperti itu. Akan tetapi tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk juga melakukan sanggah. Di sini saya sudah siapkan 3 opsi kata-kata. Baik bagi Bapak Ibu yang ingin berargumen, ataupun bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat akan tapi tidak masuk pada kolom untuk sertifikat tersebut. Jadi saya sudah menyiapkan kata-kata tersebut. Nah, coba kita lihat saja seperti apa kata-katanya. Dan kata-kata ini sudah saya paskan dengan karakter 255 kata yang ada di SSCSN. Coba kita langsung saja lihat. Jadi untuk kata-katanya Bapak Ibu bisa masuk pada website saya di www.abachannel.com, dan di sini Bapak Ibu bisa ketikkan misalnya passing grade. Passing grade pada kolom pencarian. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Langkah yang dapat dilakukan ketika melakukan proses sanggah. Nah, gambar yang ada di sini P3K ini. Nah, Bapak Ibu bisa tutup, dan di sini ada 3 kata-kata. Untuk kalimat yang pertama adalah dari hasil pengumuman P3K tenaga teknis, banyak peserta yang tidak lolos passing grade dan mengakibatkan kekosongan formasi. Saya sudah mengabdi selama berapa tahun, mungkin Bapak Ibu bisa mengabdi di sana dituliskan. Semoga kebijakan PG ini dapat dipertimbangkan kembali sehingga memberikan dampak yang positif ke depannya. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki sertifikat, juga Bapak Ibu tidak dalam proses perankingan, ini bisa menggunakan kalimat yang pertama. Mungkin dengan adanya penurunan passing grade yang itu diharapkan Bapak Ibu. Sehingga dengan penurunan passing grade mungkin Bapak Ibu bisa lolos. Nah, ini kita juga tidak akan tahu seperti apa nanti ke depannya. Yang penting kita berusaha untuk menyampaikan aspirasi kita kepada Kementerian Pusat sana. Meskipun ini mungkin masuknya di BKD, akan tapi bisa dibaca oleh Menpan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalimat yang kedua adalah dari hasil pengumuman P3K tenaga teknis, banyak peserta yang tidak lolos passing grade dan mengakibatkan kekosongan formasi. Saya lolos dalam segi peringkat pada formasi yang saya lamar. Dan saya sudah mengabdi selama berapa tahun, semoga dapat dipertimbangkan. Nah, untuk kalimat yang kedua ini bagi Bapak Ibu yang lolos dalam proses peringkingan dan juga Bapak Ibu masuk pada formasi yang dilamar. Jadi peringkingan yang dilamar, akan tapi Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat kompetensi, mungkin bisa menggunakan opsi yang kedua. Dan opsi yang ketiga adalah dari hasil pengumuman P3K tenaga teknis, banyak peserta yang tidak lolos passing grade dan mengakibatkan kekosongan formasi. Saya lolos dalam segi peringkat pada formasi yang saya lamar. Sebagai tambahan nilai saya lampirkan sertifikat sesuai dengan kompetensi ijazah. Nah, ini mungkin bisa menjadi alternatif juga bagi Bapak Ibu yang untuk opsi ketiga. Jadi lolos dalam proses peringkingan dan juga Bapak Ibu memiliki nilai tambah nantinya. Seperti itu yang diharapkan. Nah, dari ketiga kalimat ini mungkin Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang berkenan, dan saya sudah paskan kalimatnya dengan yang ada di kolom SSCSN nantinya. Dan sekarang kita akan bahas pada kolom SSCSN.
Nah, ini Bapak Ibu saya hasil dari screenshot teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah sebelumnya barusan membuat video tapi gagal dalam proses recording. Sehingga ketika sudah melakukan proses sanggah di akun saya, jadi saya sudah tidak bisa menampilkan kembali. Dan saya akan menjelaskan untuk akun orang lain hasil screenshotan. Nah, nantinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk pada akun SSCSN Bapak Ibu dan klik sanggah yang tadi, akan tampil seperti ini. Form sanggah nilai SKD P3K fungsional. Batas pengiriman sanggahan adalah 30/4/2023 pukul 00.05. Ada yang 00 seperti itu. Ini bermacam-macam. Nah, yang saya sampaikan tadi sebenarnya sanggah ini bagi Bapak Ibu yang misalnya terdapat kesalahan pada proses penilaian. Misalnya ada nilai yang tidak masuk atau nilainya tidak sesuai dengan hasil yang telah Bapak Ibu lihat sebelumnya pada ujian atau pada tes. Nah, di sini ada beberapa informasi yang Bapak Ibu bisa sanggah. Misalnya di sini adalah afirmasi disabilitas, afirmasi sertifikat kompetensi, nilai ujian teknis, nilai ujian sosial kultural manajerial, nilai ujian wawancara, dan nilai ujian total. Ini Bapak Ibu bisa sanggah. Seandainya tadi Bapak Ibu ingin menyanggah untuk yang afirmasi sertifikat yang sudah saya jelaskan pada poin ketiga, kalimat ketiga, maka Bapak Ibu bisa centang ini. Ataupun misalnya nilai ujian teknis dan sebagainya Bapak Ibu bisa centang. Dan untuk proses centang di sini bisa lebih dari satu Bapak Ibu. Jadi bisa lebih dari satu seperti ini. Nah, kalau saya tadi saya checklist semua yang 1 2 3 4 5 sampai di sini saya checklist semua sebagai dasar bahwasanya untuk nilai tersebut itu Bapak Ibu karena saya lolos dalam proses peringkat, saya memilih kata-kata yang ketiga dan nilai tersebut mungkin bisa dipertimbangkan, itu maksud dari tujuan saya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini, setelah Bapak Ibu menceklis ketiganya, di akun Bapak Ibu ada alasan sanggah maksimal 25 karakter, 255 karakter. Nah, untuk karakter di sini Bapak Ibu bisa lihat ataupun Bapak Ibu bisa copy paste langsung dari kalimat 1, 2, dan 3. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti konsep yang telah saya buat sebelumnya. Jadi tinggal copy paste saja seperti ini dan Bapak Ibu tinggal tempelkan. Dan karakter yang ada di sini saya sudah paskan pada halaman SSCSN yang ada di sini. Jadi ini akan pas nantinya. Dan selanjutnya Bapak Ibu bukti sanggahnya. Nah, bukti sanggahnya misalnya Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat ataupun yang lainnya, mungkin Bapak Ibu bisa berargumen menggunakan hasil dari screenshot ataupun hasil dari PDF yang Bapak Ibu pilih, yang ada nama Bapak Ibu untuk halaman SSCSN yang pengumuman kemarin, di mana menyertakan dalam satu formasi Bapak Ibu tersebut itu tidak ada yang lolos. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya dari rekap nilai kemudian daftar nama-namanya itu kan dinyatakan tidak ada yang memenuhi ambang batas. Nah, itu mungkin bisa diupload pada kolom yang ada di sini, choose file, nantinya Bapak Ibu bisa pilih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini bisa menceklis, dicentang untuk mengakhiri proses sanggah ini. Jadi kalau misalnya tidak di checklist yang di sini, akhiri proses sanggah ini tidak akan tampil merah. Nah, jika checklist maka akan merah di sini. Informasinya seperti ini. Demikian alasan sanggah untuk nilai SKD P3K fungsional. Apabila ternyata isian yang saya buat tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita hanya bisa berusaha Bapak Ibu menyampaikan aspirasi kita kepada pemangku kepentingan di sana. Selain kita berusaha pada website maupun pada akun-akun media sosial miliknya Kemenpan, miliknya Presiden dan lainnya, kita juga bisa mengaspirasikan pendapat kita di masa sanggah ini. Semoga saja dengan adanya usaha kita semua ada kebijakan positif untuk masa depan kita semua. Karena kita sudah misalnya mengabdi beberapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun, akan tapi sampai saat ini tidak ada proses pengangkatan. Dan kita sudah berusaha untuk mengikuti uji kompetensi yang telah diadakan oleh pemerintah. Dan apa yang terjadi? Banyak yang masih kekosongan. Banyak yang masih gugur dikarenakan nilai ambang batas yang terlalu tinggi. Sedangkan untuk guru saja ada proses penurunan passing grade. Dan untuk P3K tenaga teknis apakah akan tidak ada? Apakah akan dianaktirikan? Banyak yang beranggapan seperti itu. Nah, semoga ini bisa difikirkan oleh Bapak yang memiliki pemangku kepentingan di atas sana. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berargumen, silahkan
komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar di bawah ini agar video ini bisa naik ke atas dan bisa didengar oleh kementerian di sana, Kemenpan RB maupun BKN di sana. Karena untuk yang di daerah itu juga menunggu dari instruksi yang di pusat Bapak Ibu. Itulah kita gunanya untuk bisa berargumen kepada Kemenpan RB maupun BKN pusat di sana. Semoga aspirasi kita bisa didengar nantinya. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan ini memberikan semua manfaat kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Dan seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pada Abah Channel ini dengan sebuah pulsa, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi pulsa pada saya sebelumnya. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.